在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ketika bayangan darah keluar dari sumur, sebuah lubang raksasa muncul di segelnya. Saat lubang itu muncul, dunia tanpa batas mulai bergetar. Retakan dalam jumlah besar menyebar dengan lubang sebagai pusatnya. Dari jauh, pemandangan itu mengejutkan. Saat retakan muncul di langit, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan air. Seluruh dunia bergetar hebat seolah-olah akan runtuh. Master Scarlet Soul tidak melihat ke bawah sama sekali. Setelah membuat lubang di langit, dia tertawa sambil pergi. Anak kecil, kamu memiliki aura kuno dalam dirimu. Orang tua ini seharusnya membunuhmu. Tetapi karena kamu telah melepaskanku, masalah ini menjadi lebih baik. Haha, orang tua ini akhirnya bebas. Suara Master Scarlet Soul bergema dan tidak ada yang bisa menghentikannya untuk pergi. Bahkan penguasa memiliki ekspresi serius saat dia melihat Master Scarlet Soul perlahan menghilang. Master Scarlet Soul tidak bisa dikendalikan, seperti yang diharapkan Wang Lin, tapi dia masih merasa menyesal. Namun, kemunculannya berhasil menyelesaikan bahaya penguasa yang menjangkau darah emas di atas Wang Lin. Dia juga telah membuka segelnya, sehingga Wang Lin bisa bergerak bebas sekali lagi. Wang Lin dengan cepat mengangkat tangan kanannya dan meraih setetes darah di atasnya. Tetesan darah ini sangat murni dan merupakan garis keturunan surgawinya, sehingga tidak dapat ditempatkan di ruang penyimpanannya. Dia memegangnya di tangannya saat dia menuju lubang di langit. Jika aku meninggalkan tempat ini, aku bisa selamat dari bencana hidup dan mati ini. Sekarang setelah sebuah lubang terbuka, auranya akan bocor keluar dan semua kultivator langkah ketiga di alam batin akan menyadarinya. Mata Wang Lin dipenuhi kegilaan saat dia menyerang lubang di langit. Hukum asal-usul penguasa dan memancing bulan di sumur digunakan untuk mengekstraksi garis keturunan surgawi Wang Lin. Tujuannya adalah untuk mendapatkan setetes darah surgawi yang kental itu. Meskipun Wang Lin tidak rela mengeluarkannya, penguasa memiliki metodenya sendiri untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, karena Master Scarlet Soul telah bergegas keluar, dia terpaksa mundur beberapa ratus kaki. Meskipun dia tampak tidak terluka, tubuh aslinya telah mengeluarkan seteguk darah kedua. Seteguk darah pertama keluar saat dia mengambil anak panah. Setelah dipaksa kembali, dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan darahnya. Hasilnya, ini bukanlah hal buruk bagi Wang Lin. Benda kuno dan benda langitnya belum menyatu dan kekuatan penolakannya seperti pisau yang tergantung di atas kepalanya. Dia berada dalam bahaya besar karena tubuhnya terus-menerus roboh. Namun, sekarang kekuatan kuno dan surgawi miliknya telah dipisahkan oleh penguasa, yang menyelesaikan masalah kekuatan penolakan, dan pedang yang tergantung di atasnya telah menghilang. Hal-hal dalam hidup seringkali seperti ini. Ada kerugian tetapi juga keuntungan. Wang Lin kehilangan benda angkasa dan garis keturunan langitnya, tetapi pada saat yang sama, tubuhnya telah berubah kembali menjadi dewa kuno. Kekuatan pemulihan yang luar biasa segera muncul. 5 organ yang hilang mulai muncul dan luka-lukanya pulih dengan cepat. Jiwa asalnya muncul di dalam tubuhnya. Meski melemah, rasa sakit yang hebat sudah tidak ada lagi. Dia juga merasa lebih rileks. Pada saat yang sama, darah emas yang terkondensasi dari benda langitnya tidak diambil oleh penguasa dan berada di tangan Wang Lin. Jika dia selamat, dia tidak akan mencoba mengintegrasikannya dengan paksa. Melakukan hal itu sungguh mustahil. Hasilnya hanya kematian karena itu seperti racun yang kuat. Wang Lin akan memilih untuk memurnikannya menjadi harta karun, harta benda angkasa. Kemudian dia akan mengintegrasikan harta ini ke dalam tubuhnya untuk menghindari masalah kekuatan penolakan dan tetap menggunakan kekuatannya. Ketika Wang Lin diberi kekayaan ini oleh orang gila, dia tidak punya kekuatan untuk memilih dan terpaksa menyerapnya. Jika dia harus memilih, dia tidak akan mencoba menggabungkan kekuatan kuno dan surgawi dengan budidayanya saat ini. Bahkan di dunia orang gila pun, belum ada seorang pun yang pernah mencobanya. Hasil dari mencobanya dengan paksa hanyalah kematian.
Namun, bencana hidup dan mati yang ditimpakan penguasa pada Wang Lin telah menyelesaikan masalah ini. Bencana tetaplah bencana, tetapi bisa juga merupakan keberuntungan besar. Pikiran ini terlintas di benak Wang Lin saat dia bergegas menuju lubang. Saat lubang itu muncul, semua aura di dalamnya meledak keluar. Dunia yang awalnya tersembunyi tidak dapat lagi disembunyikan setelah lubang itu dibuat. Hal itu langsung dirasakan oleh berbagai penggarap langkah ketiga di alam batin. Di lautan awan, Master Hong San sedang menyempurnakan kultivator langkah ketiga yang telah mereka tangkap di alam 7 warna di sungai yang dipanggil. Dia baru saja menyadari sesuatu yang aneh dalam jiwanya ketika dia tiba-tiba melihat ke kejauhan. Ekspresinya berubah drastis. Tidak baik, Guru Hong San tidak ragu-ragu meletakkan boneka itu di hadapannya dan melangkah maju. Riak bergema saat dia menggunakan kecepatan penuhnya dan menghilang. Saat dia menghilang, Guru Master Zhong Xuan juga terbangun. Pupil matanya menyusut dan dia dengan cepat menyatu dengan dunia. Di alam kekosongan cemerlang, di alam surgawi hujan, King Lin sedang berkultivasi dengan pintu tertutup, menyembuhkan. Dia berada di ruangan rahasia yang dikelilingi kabut yang memancarkan cahaya redup. Saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya dan terkejut. Berdaulat, wajahnya tenggelam dan tangan kanannya membuka celah di depannya. Dia menghilang dalam sekejap. Para penggarap langkah ketiga Sungai Panggil juga memperhatikan aura ini, dan mereka semua bergerak dengan cemas. Di Alhaven, seseorang diam-diam berjalan melewati bintang-bintang. Dia melihat ke depan dengan ekspresi redup seolah sedang mencari sesuatu, tapi dia tidak menemukan tanda-tandanya. Orang ini adalah King Sui. Dia menghela nafas dan hendak melihat ke depan ketika dia tiba-tiba melihat ke belakang. Ekspresinya berubah dan dia menatap ke arah Brilliant Fight. Wang Lin, setelah merasakan aura yang menjulang di alam batin, King Sui tidak lagi memikirkan masalahnya sendiri. Rasa dingin dan niat membunuh memenuhi matanya saat dia menyerbu menuju Brilliant Fight. Berbagai kultivator kuat menyadarinya ketika Master Scarlet Soul membuka segelnya. Mereka semua bergegas dari segala arah. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin hendak masuk ke dalam lubang. Melihat Wang Lin hendak pergi, mata penguasa menunjukkan cahaya misterius. Dia tidak akan membiarkan rencana ini gagal, terlepas dari kenyataan bahwa saat segel itu runtuh, semua orang di alam batin akan merasakannya. Meskipun hantu tua Zan atau orang misterius yang telah melukainya dengan raungan sebelumnya bisa langsung muncul, dia tetap tidak akan membiarkan Wang Lin melarikan diri. Mimpi biru, jangan lupa perjanjian kita. Aku akan membantumu mendapatkan jenazah istrimu kembali. Suara penguasa terdengar tenang. Di saat yang sama, tangan kanannya yang kering menunjuk ke langit. Setelah dia berbicara, desahan datang dari langit. Saat Wang Lin melangkah ke dalam lubang di langit, cahaya biru berkumpul, membentuk layar cahaya yang menghalangi Wang Lin. Tidak hanya itu, cahaya biru menyala dan membuat Wang Lin kembali ke dalam. Dia pernah berkata bahwa dia tidak akan menyerang, tetapi saat ini, dia telah menyerang. Ketika dia menyerang dan menghalangi Wang Lin untuk pergi, hubungan di antara mereka telah terputus. Ada tatapan rumit di mata Wang Lin. Saat dia terjatuh ke belakang, tangan kanan penguasa menunjuk ke langit dan lampu merah muncul. Tak lama kemudian, cahaya oranye muncul, dan dalam sekejap mata, 7 warna memenuhi langit. Cahaya 7 warna tak berujung ini saling bertautan, dan tak lama kemudian, tombak raksasa 7 warna muncul di atas penguasa. Tangan kanannya yang kering meraih tombak 7 warna itu. Saat dia dengan dingin menatap Wang Lin, dia melemparkan tombak ke arahnya. Tombak 7 warna melolong di udara, membawa aura destruktif dan kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh Wang Lin. Tombak 7 warna, orang gila itu telah menggunakan mantra ini sebelumnya, dan Wang Lin bahkan mengetahui mantra dan segelnya. Namun, dia belum memahaminya, jadi dia tidak bisa menggunakannya. Namun, dia tahu tombak 7 warna mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Itu adalah mantra yang sangat kuat yang bukan milik dunia ini, seperti Realm Burning Umbrella. Segalanya sebelum Wang Lin menghilang dan satu-satunya yang tersisa hanyalah cahaya 7 warna. Matanya dipenuhi keputusasaan dan aura kematian mengelilingi tubuhnya. Wang Lin mengerti bahwa dia tidak bisa mengelak, melarikan diri, atau melawan.
Tombak 7 warna ini adalah bencana hidup dan mati yang sebenarnya. Di matanya, awan yang bergulung-gulung itu tampak muncul sekali lagi. Ia melihat burung putih tak berdaya yang berusaha melarikan diri dari awan gelap saat hujan turun. Burung itu jelas muncul di depan mata Wang Lin. Dipenuhi dengan keputusasaan, keengganan, dan perjuangan, namun pada akhirnya tetap ditelan awan gelap. Burung itu adalah tanda malapetaka hidup dan mati. Langit diselimuti cahaya 7 warna. Tombak yang dibentuk oleh cahaya 7 warna semakin dekat. Wang Lin mengungkapkan senyuman pahit. Dia mengerti kemungkinan besar dia tidak akan selamat dari bencana ini. Ayah, ibu, Taizu sangat lelah. Aku akan datang dan menemanimu. Keputusasaan di mata Wang Lin menghilang dan digantikan oleh kelegaan. Dia sangat lelah. Dia ingin istirahat. Dia ingin memejamkan mata. Dia ingin menjalani kehidupan fana. Dia tidak ingin menghadapi perjuangan hidup dan mati itu. Dia tidak ingin mempertimbangkan semua perjuangan melawan takdir. Dia tidak ingin menyeret orang tuanya ke dalamnya, harus menyuruh orang tuanya pergi dan menyapu kuburan mereka. Dia sendiri lebih suka tidak mengetahui apapun. Tidak tahu bahwa ada kultivator di planet Suzaku, ada negara budidaya lain, dan ada aliansi budidaya di luar planet Suzaku. Dia tidak ingin tahu bahwa ruang di luar planet Suzaku memiliki banyak sekali planet lain seperti planet Suzaku. Dia tidak ingin tahu bahwa di luar planet Suzaku terdapat aliansi budidaya dan aliansi budidaya hanya berada di Brilliant Void. Dia juga tidak ingin tahu bahwa di luar Brilliant Void ada Alhaven, Cloud Sea, dan Summon River. Dia tidak ingin tahu bahwa semua ini hanyalah alam batin. Dia tidak ingin tahu bahwa ada alam luar di luar. Semuanya sudah berakhir. Aku bebas. Wan Er, maafkan aku. Pada akhirnya, aku tidak mendapatkan kekuatan untuk membangunkanmu. Ping Er, maafkan aku. Ayahmu melakukan yang terbaik. Wang Lin terasa pahit saat dia menutup matanya. Ini adalah pemikiran terakhirnya sebelum kematian ketika tombak 7 warna mendekatinya. Saat dia memejamkan mata, pakaian di dadanya roboh dan diikuti dadanya. Daging dan darah terkoyak, dan wajahnya tetap sama. Debu menjadi debu, bumi ke bumi. Tombak 7 warna itu melolong dan semakin dekat ke Wang Lin. Namun, pada saat ini, sebuah suara datang dari cahaya biru yang menutupi lubang di langit. Suara ini muncul dengan sangat tiba-tiba, dan bahkan cahaya biru pun tidak dapat menghentikannya. Saat suara ini bergema di dunia ini, ekspresi penguasa berubah. Tatapannya yang tidak akan pernah berubah bahkan ketika langit runtuh dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Bahkan ketika Master Scarlet Soul muncul, dia tidak seperti ini. Tetapi ketika dia mendengar satu kata ini, pikirannya hampir runtuh dan tanpa sadar dia mundur. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan ketakutan yang begitu kuat, dia bahkan tidak bisa menyembunyikannya. Haha, raja ini akhirnya menemukanmu. Sialan. Kamu benar-benar membuang raja ini tidak akan mengizinkannya. Dalam cahaya biru, orang gila itu memegang setengah kaki ayam di tangannya dan memasang tatapan puas. Dia berjalan keluar dari cahaya biru. Ketika orang gila itu muncul, cahaya keemasan yang kuat menyebar dari tubuhnya. Ekspresi penguasa berubah. Meskipun dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun, pikirannya runtuh. Sang penguasa hampir kehilangan akalnya saat dia melihat orang gila itu, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Setelah orang gila itu berbicara, dia melihat Wang Lin dan tombak 7 warna. Dengan keras, tombak itu menyelimuti Wang Lin dengan cahaya 7 warna. Orang gila itu terkejut sesaat dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan. Mengabaikan penguasa, cahaya keemasan menyelimutinya dan melangkah menuju cahaya 7 warna. Kamu tidak bisa mati, kamu belum bermain dengan raja ini. Kamu berjanji akan membawaku ke banyak tempat untuk bermain, orang gila itu meraung dengan kegilaan di matanya. Dia bergegas menuju cahaya 7 warna dan memeluk tubuh Wang Lin yang roboh. Tombak 7 warna itu mengandung aura penghancur, dan ketika orang gila itu memeluk Wang Lin, kekuatan penghancur itu meletus. Apa yang membuat tombak 7 warna itu begitu menakutkan adalah kekuatannya akan meletus 7 kali, dan setiap kali lebih kuat dari yang terakhir. Serangkaian suara gemuruh bergema berturut-turut, setiap kali lebih kuat dari sebelumnya. Setelah 7 gemuruh yang menggelegar berlalu,
dunia bergetar dan langit terkoyak dengan paksa. Bahkan air di bawahnya pun meletus, dan dunia yang tersegel ini berubah menjadi pecahan. Pecahan-pecahan itu tersebar ke segala arah seperti badai. Badai ini mengoyak dunia, mengoyak ruang terbuka, dan mengoyak seluruh keberadaan. Lalu sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul. Lubang hitam ini menuju ke tempat yang tidak diketahui, dan gelap gulita. Orang gila itu memiliki tubuh keabadian surgawi yang lengkap. Selama keruntuhan ini, tubuhnya telah hancur beberapa kali. Pada akhirnya, di bawah kekuatan destruktif dari tombak 7 warna, dia menahan Wang Lin yang tidak sadarkan diri, dan keduanya terhirup oleh lubang hitam. Pada saat ini, ketika dunia yang tersegel runtuh, tubuh penguasa menjadi buram. Dia menatap lubang hitam yang sudah menghilang dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia benar-benar menjadi gila. Benar-benar menjadi gila. Pasti dia yang memberikan tubuh surgawi abadi kepada Wang Lin. Jika dia tidak menjadi gila, dia tidak akan pernah melakukan ini. Dia terluka parah, dan mengingat karakternya di masa lalu, dia tidak akan pernah menyelamatkan siapapun. Dia benar-benar menjadi gila. Dia tidak mengenaliku lagi. Sang penguasa menjadi santai dan tubuhnya menghilang. Saat dia hendak menghilang, seseorang berjalan diam-diam di sampingnya. Orang ini adalah hantu tua Zan. Saat dia muncul, dia menunjuk ke sosok penguasa yang kabur. Penguasa tiba-tiba menoleh, tetapi dia kesurupan dan lengah. Sudah terlambat untuk menghindar sekarang, dan dia mengerang kesakitan saat sosoknya menghilang tanpa jejak. Hantu tua Zan melihat ke tempat lubang hitam itu berada dan merenung. Dunia tersegel ini telah diciptakan oleh banyak penggarap langkah ketiga di alam luar. Bahkan dengan aura yang bocor dari lubang sebagai panduan, dia masih membutuhkan sedikit waktu untuk sampai ke sini. Terlambat 1 langkah. Sangat disayangkan tentang darah surgawi itu. Adapun orang gila itu, mungkinkah itu benar-benar orang yang ada dalam ingatannya? Saya tidak berpikir dia benar-benar menjadi gila. Mereka dilahap oleh lubang hitam itu. Aura yang keluar dari lubang hitam jelas merupakan lapisan dinding gua. 1 langkah di Celestial Immortal, 1 langkah di sini. Hantu tua Zan menggelengkan kepalanya dan pergi. Planet Suzaku memancarkan cahaya lembut. Dari jauh terlihat damai. Hanya setitik debu tak terlihat yang runtuh dan mengeluarkan sedikit suara. Partikel debu itu adalah lokasi bencana Wang Lin. Setelah hantu tua Zan menghilang, semakin banyak riak yang bergema di sekitar planet Suzaku. Segera, riak menutupi seluruh langit dan sosok-sosok berjalan keluar dengan cemas. Guru Hong San, Guru Awan Selatan, King Lin, King Sui. Mereka tidak muncul sekaligus, melainkan silih berganti. Semua orang diam-diam merenung. Mereka tidak bisa merasakan aura Wang Lin. Sama seperti ketika Wang Lin hilang saat itu, dia seolah-olah sudah mati. Mata Guru Hong San dipenuhi kesedihan. Setelah sekian lama, dia dengan lembut berkata, dia belum mati. Pertempuran besar akan segera dimulai, alam luar akan menyebarkan ini. King Lin menghela nafas saat dia melihat partikel debu yang runtuh. Gambaran Wang Lin dari masa lalu melintas di depan matanya. King Sui menatap bintang-bintang di kejauhan dan tatapannya menjadi sangat dingin. Aura esensi pembunuhan menyebar dari tubuhnya dan menyelimuti area tersebut. Aku akan menggantikannya, dan menempatkan diriku di stasiun pertempuran Cloud Sea. King Sui menutup matanya dan wajahnya berangsur-angsur berubah. Akhirnya, dia mengambil penampilan Wang Lin dan bahkan temperamen dinginnya menjadi mirip dengan Wang Lin. Dia menyerah untuk menemukan putrinya dan kebebasannya. Dia memilih untuk mengambil penampilan Wang Lin dan menjadi simbol di stasiun pertempuran di Lautan Cloud. Adik laki-laki, aku akan membalas dendam untukmu. Adapun semua orang yang terlibat dalam masalah ini, jika aku punya sedikit pun kesempatan, aku akan memberikan segalanya untuk membalas dendam untukmu. King Sui menutup matanya untuk menyembunyikan kesedihannya. Banyak orang yang tiba di sini tahu betul bahwa Wang Lin tidak bisa menghindari bencana ini. Mereka tahu alam luar telah merencanakan sejak lama untuk menghindari deteksi mereka dan melancarkan serangannya. Akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk menghindarinya, dan kemungkinan besar dia sudah mati. Saat keheningan berlanjut, semua orang perlahan-lahan bubar. Namun, kemarahan di hati mereka semakin membara. Planet Suzaku di kejauhan masih memancarkan cahaya lembut.
seolah akan tetap seperti ini selamanya. Semua orang yang dikenal Wang Lin masih tenggelam dalam dunianya sendiri, mereka masih tidak tahu apa yang terjadi di sini. Beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian, berlalunya waktu seakan terlupakan seperti kehampaan. Tidak ada awal atau akhir, hanya dua tubuh yang rusak. Tempat ini adalah kehampaan yang gelap tanpa kehidupan atau benda. Keheningan di sini sepertinya sudah ada selamanya. Dalam kehampaan ini, ada cahaya samar berwarna darah yang membentuk lingkaran. Di dalam lingkaran ini, tubuh Wang Lin runtuh dalam skala besar, itu dipenuhi bekas luka. Di sampingnya, mata orang gila itu terpejam, tapi wajahnya pucat. Tidak ada luka di tubuhnya, tapi ada cahaya 7 warna di antara alisnya. Tombak 7 warna tidak dapat melukai tubuh abadi orang gila itu, tetapi dapat melukai jiwanya, yang tidak terlindungi setelah cedera serius di masa lalu. Lingkaran cahaya darah ini dibentuk oleh setetes darah emas yang dipegang Wang Lin di tangannya. Saat cahaya mengelilingi mereka dengan lembut, Wang Lin berusaha membuka matanya. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tertidur, tapi dia tahu bahwa dia hanya akan bangun sebentar. Merasa pahit, Wang Lin melihat orang gila yang tidak sadarkan diri itu dan tatapannya menjadi lembut. Dia menghela nafas dan nyaris tidak berhasil mengangkat tangannya. Baru setelah melambai beberapa kali barulah dia berhasil membuka ruang penyimpanannya. 3 buah dao melayang keluar dan dia menarik napas. Ketiga buah itu berubah menjadi 3 sinar cahaya dan memasuki mulut Wang Lin dengan niat dao kacau yang tak terbayangkan. Mata Wang Lin menampakkan cahaya terkuat di akhir hidupnya. Tangan kirinya meraih orang gila itu dan jari telunjuk kanannya menunjuk ke arah area di antara alisnya sendiri. Dream Dao. Menggunakan sisa kekuatannya, dia menggunakan mantra asli ketiga yang dia buat, Dream Dao. Menggunakan dao impiannya sendiri untuk bermimpi ribuan tahun yang lalu. Dalam mimpi itu, dia akan menyelesaikan hidup dan mati, karma, dan esensi benar dan salahnya. Tangan kanannya terjatuh dan Wang Lin menutup matanya. Dalam kehampaan yang gelap, cahaya darah terus menyala selama beberapa dekade. Namun, cahaya darah menjadi semakin redup seolah akan segera menghilang. Bahkan jika waktu berlalu, tidak ada yang menyadarinya. Tidak tahu dari mana datang atau perginya waktu ini. Selain keheningan, ada lebih banyak keheningan. Baru pada hari ini pemuda berambut putih itu membuka matanya. Saat dia membuka matanya, suara gemuruh menggelegar di kehampaan ini. Guntur ini pada awalnya tidak kuat, tetapi segera mencapai puncaknya dan dapat mengguncang dunia. Gemuruh yang menggelegar sepertinya akan merobek kehampaan yang gelap dan bergegas keluar dari sini. Guntur langsung menjadi ganas dan bergema melintasi kehampaan. Guntur itu seperti gelombang, dan menciptakan ular perak yang tak terhitung jumlahnya yang menerangi kehampaan. Ular perak tak berujung ini tampak seperti jaring raksasa dan menutupi seluruh kehampaan. Gemuruh, guntur, dan kilatan petir seakan menunggu kemunculan raja mereka. Guntur menderu kegirangan, sangat heboh karena raja mereka akhirnya terbangun. Sambaran petir bergemuruh saat berkedip, mereka juga menyambut raja mereka. Badai api muncul di dalam badai petir. Api ini berwarna 9 dan berputar di kehampaan, menyala dengan mengancam. Api 9 warna itu berputar, dan kemudian 9 warna itu tiba-tiba berubah menjadi 1. Apinya sangat besar dan menyebar dengan pemuda berambut putih sebagai pusatnya. Itu menyala terang dan sepertinya bersaing dengan guntur dan kilat di atas. Apinya melonjak seolah sedang menyambut rajanya. Raja Guntur dan penerangan serta api yang mengerikan adalah pemuda berambut putih, itu adalah Wang Lin. Wang Lin memiliki api di mata kirinya dan guntur di mata kanannya. Matanya dipenuhi dengan pencerahan, tetapi ada juga kesedihan tersembunyi karena terbangun dari mimpinya. Mimpi ini telah berlangsung selama lebih dari 70 tahun. Lebih dari 70 tahun ini tidak dapat dianggap sebagai mimpi melainkan kehidupannya yang lain, meskipun ini adalah kehidupan yang ia buat-buat. Dia telah menggunakan dao penipuan untuk menipu dirinya sendiri. Saat dia bangun, ada sedikit kebingungan di matanya. Tangan kirinya memegang pergelangan tangan kanan orang gila itu dan meninggalkan bekas telapak tangan emas. Setelah sekian lama, saat guntur dan api berkobar, kebingungan di mata Wang Lin dihilangkan dengan paksa.
Itu digantikan dengan sikap dingin dan tekad bersama dengan niat membunuh yang tak ada habisnya setelah dia mengingat semua yang telah terjadi. Yang berdaulat, Tuan Surga, Dewa Kekosongan, dan selir surgawi kekaisaran itu. Aku, Wang Lin, telah terbangun. Mata Wang Lin dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Dia perlahan bangkit dan melihat kehampaan di luar cahaya darah. Saya telah berkultivasi selama lebih dari 2000 tahun. Hari ini, saya akan membuat gerbang kosong dan menjadi kultivator langkah ketiga. Wang Lin menunjuk ke depan. Esensi guntur? Guntur surgawi terjerat dengan kilat yang tak ada habisnya. Dalam sekejap mata, semua guntur dan kilat berkumpul membentuk sambaran guntur abadi. Itu melayang di luar cahaya darah, dan pada saat yang sama, tanda guntur di mata kanan Wang Lin keluar. Itu menyatu dengan guntur abadi di luar cahaya darah. Itu membentuk cetakan guntur surgawi yang abadi. Ini adalah cetakan petir. 9 guntur yang menyertainya berputar 9 kali mengelilinginya sebelum menyatu dengannya untuk membentuk sambaran esensi guntur. Saat esensi guntur terbentuk, kehampaan akan segera runtuh. Kekuatan dari cetakan petir sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Bahkan kehampaan bergetar dan riak menyebar, menyebabkan area sekitarnya menjadi terdistorsi dan tidak nyata. Aura menakutkan datang dari guntur. Aura ini sangat kuat, cukup kuat untuk menyebabkan langit berubah warna. Ini adalah guntur abadi yang tak terkalahkan. Seseorang yang bisa mengendalikan guntur ini dianggap sebagai guntur surgawi. Tekanan dari kultivator langkah ketiga berasal dari cetakan guntur dan mengelilingi area tersebut. Kekuatan dari guntur ini saja sudah cukup untuk mengguncang para penggarap Nirvana Void tahap awal. Setelah guntur ini menyatu dengan guntur yang menyertainya, ia berubah menjadi bentuk yang kacau. Itu tidak lagi tampak seperti sambaran petir, tetapi massa yang kacau balau. Massa esensi yang kacau dari awal dunia yang akan menjadi esensi guntur. Massa ini tidak berwarna, itu mengelilingi cahaya darah dan perlahan berputar di sekitar Wang Lin. Tangan kanan Wang Lin menunjuk sekali lagi. Esensi api. Suara Wang Lin dipenuhi dengan rasa dingin. Saat dia meraung, api yang tak berujung melonjak. 9 warna menyatu menjadi satu dan berubah menjadi api ethereal. Namun, saat api ethereal menyala, niat Dao muncul di dalam. Api ini telah menekan api ethereal dan menjadi api Dao. Saat api berkobar, aura esensi api yang lengkap meletus. Semua api di kehampaan berkumpul seperti orang gila dan membentuk tato api yang dibentuk oleh benih api yang tak terhitung jumlahnya dan muncul di hadapan Wang Lin. Tato api itu tampak nyata, tetapi sebenarnya itu hanya ilusi, sangat kabur. Seolah-olah ada banyak sekali aura yang mengelilinginya, membuatnya terlihat terdistorsi, namun panas yang memancar darinya cukup panas untuk membakar para penggarap Nirvana Void tahap awal. Guntur dan api telah selesai. 2 esensi ini saja sudah cukup bagi Wang Lin untuk membuka gerbang Void dan langsung membunuh setiap penggarap yang belum mencapai puncak Nirwana Void. Karma muncul. Rasa dingin di mata Wang Lin menghilang dan digantikan dengan kenangan. Aura seorang sarjana agung, yang belum pernah ia lepaskan di luar mimpinya, menyebar. Aura ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultivator. Di jalur kultivasi, di dunia di mana yang lemah menjadi makanan bagi yang kuat, semuanya telah berubah. Mereka sudah lupa bagaimana rasanya memahami dunia. Hanya dengan menggunakan Dao mimpi barulah Wang Lin mampu menyelamatkan aura seorang sarjana besar setelah bangun tidur. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, aura itu meledak. Esensi karma tidak terlihat, tetapi ia berkumpul di tangan kanan Wang Lin. Ketika telapak tangannya terbuka, itu adalah sebab karma, dan ketika telapak tangannya tertutup, itu adalah akibat karma. Telapak tangan kanan ini akan menjadi mantra aslinya yang keempat. Cetak karma. Dengan tangan terbuka Wang Lin sebagai penyebab karma surga dan menutup telapak tangannya sebagai efek karma surga, prosesnya akan menjadi takdir karma. Kekuatan nasib karma eksternal akan membentuk cetak karma. Meskipun Wang Lin baru saja memahami hal ini, kekuatannya sangat mengejutkan. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang memahami karma lebih dari dia. Cara berpikir misterius itu, mimpi lebih dari 70 tahun, pengalaman lebih dari 2000 tahun,
dan banyak hal lainnya memungkinkan dia untuk memahami mantra keempat yang mengejutkan ini ketika dia terbangun. Saat cetakan ini muncul, itu akan cukup kuat untuk menjatuhkan seseorang ke dalam siklus karma. Bukan seperti dao mimpi yang perlahan mengubahnya, sebaliknya, hal itu akan memaksa karma mereka dengan cara yang sangat mendominasi. Ini adalah mantra dao. Wang Lin melihat tangan kanannya. Saat tangan kanannya terbuka, kekuatan seorang sarjana besar menyebar dari tubuhnya. Aura ini dapat menakuti hantu dan dewa, dan itu cukup untuk memaksa mundur para penggarap Nirwana Void. Dengan aura ini, Wang Lin telah memahami kebenaran dunia, dia adalah dunianya. Dengan lambaian tangan kanannya, mata Wang Lin menampakkan cahaya aneh. Dia mengumpulkan kekuatan karma di hadapannya dan membentuk cetak karma. Cetakan ini bukan hanya mantra asli keempat Wang Lin, tetapi juga tanda bahwa esensi karmanya telah lengkap. Cetakan karma berpotongan dengan esensi guntur dan apinya, membentuk sebuah cincin. Aura kultivator langkah ketiga tiba-tiba meletus beberapa kali lipat. 3 esensi telah lengkap. Bahkan jika seorang kultivator puncak Nirvana Void ada di sini, mereka akan kesulitan memblokir serangan kekuatan penuh dari Wang Lin. Meskipun esensi sulit untuk diselesaikan, setelah selesai, esensi tersebut menjadi sangat kuat. Saat ketiga esensi terbentuk, suara gemuruh yang teredam bergema seolah-olah itu datang dari luar kehampaan. Brilliant Void, di luar planet Suzaku. Puluhan ribu pembudidaya telah membentuk blokade di seluruh planet ini. Para pembudidaya ini semuanya berasal dari alam luar. Mereka semua memiliki tanda di antara alis mereka dan wajah mereka dipenuhi dengan kekejaman dan niat membunuh. Ada juga rasa gembira di antara mereka. Mereka mengepung kekuatan terakhir dari Brilliant Void dengan Master South Cloud yang memimpin. Mereka akan bertempur sampai mati. Master South Cloud awalnya tidak ingin tinggal di sini. Namun, para penggarap Brilliant Void sudah kelelahan selama beberapa dekade perjuangan ini. Dalam pandangan mereka, meskipun mereka pergi ke Alheaven, itu semua tidak ada gunanya. Ketika pasukan alam luar membantai mereka menuju Alheaven, kemana mereka bisa mundur? Jika mereka mati, mereka akan mati di kampung halamannya. Jika mereka akan bertarung sampai mati, maka mereka akan bertarung sampai mati di kampung halaman penguasa alam tertutup, planet Suzaku. Patung penguasa alam tertutup berdiri seperti gunung. Para penggarap Brilliant Void tersenyum seolah-olah mereka telah melupakan kematian. Si Tunan juga ada di sini. Dia seharusnya pergi ke Alheaven bersama King Lin, tapi dia bergegas kembali. Ini adalah planet Suzaku, ini adalah kampung halaman saudaranya, ini adalah tempat Wang Lin menghilang. Dia, si Tunan, tidak mau ditinggal sendirian. Jadi bagaimana jika aku mati? Si Tunan tersenyum dan rambut pucatnya berkibar saat dia menyerang para penggarap alam luar dengan jubah ungunya. Selama bertahun-tahun, di bawah pengajaran King Lin yang cermat dan bakatnya yang luar biasa, dia telah mendobrak gerbang Void dengan bantuan King Lin dan menjadi kultivator langkah ketiga 30 tahun yang lalu. Bersama si Tunan, 13 kepala besar, dan yang lainnya juga tinggal. Meskipun tingkat budidaya mereka tidak cukup tinggi, mereka menjadi lebih kuat setelah banyak pertempuran. Meskipun mereka terluka, mereka mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan. Di antara mereka juga ada Master Longpan dan Master Lufu. Setelah Master Longpan terbangun, dia memiliki ingatan yang mendalam tentang Wang Lin dan mengetahui bahwa dia adalah penguasa alam tertutup. Dia tahu bahwa planet Suzaku adalah kampung halaman Wang Lin dan Wang Lin telah hilang di sini. Dia tidak harus datang, tapi Tuan Longpan tetap datang. Dia tidak membawa serta muridnya, Xuan Zong. Dia menggunakan kekuatannya yang setara dengan seorang penggarap Arcane Void dan menggunakan lukisan sungai dan gunung untuk mencegah penggarap alam luar menghancurkan planet Suzaku. Tuan Lufu juga tidak kembali ke Alheaven, meskipun dia adalah nenek moyang Alheaven. Namun, selama beberapa dekade terakhir, dia telah menyaksikan kematian yang tak terhitung jumlahnya dan melihat terlalu banyak hal. Dia sangat tersentuh oleh Wang Lin, jadi dia diam-diam tetap bertarung. Orang tua ini akan bertempur sampai mati. Mata Tuan Lufu dipenuhi kegilaan. Termasuk orang-orang ini, terdapat kurang dari 8.000 penggarap yang melindungi planet Suzaku dari puluhan ribu penggarap alam luar. Gemuruh terus bergema di seluruh bintang dan area di sekitar planet Suzaku dipenuhi dengan bau darah.
Pasukan yang terdiri dari puluhan ribu kultivator mendekat. Di antara mereka hanya ada 3 kultivator langkah ketiga. Setiap kali dia menyerang, es memenuhi area tersebut. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan mengenalinya sebagai salah satu orang yang menyerangnya. Ada orang lain, Zhou Jin dari klan Serigala Surgawi. Setelah Wang Lin menghilang, dia kembali ke alam luar. Dia kemudian membawa klan Serigala Surgawi ke alam batin dan memulai pertumpahan darah seolah-olah dia sedang mencoba menghilangkan rasa malu menjadi budak Wang Lin. Di antara keduanya, Zhou Jin memiliki tingkat kultivasi terendah. Dia dan Master Lu Fu bertarung di sisi kiri planet Suzaku. Mantra yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan, dan dari jauh, seseorang dapat melihat serigala darah raksasa mencoba melahap Tuan Lu Fu tetapi gagal. Ini adalah pertarungan terakhir di Brilliant Void. Seluruh Brilliant Void telah jatuh, selain dari tempat ini. Hanya planet Suzaku yang tersisa. Saat ini, perang ini telah mencapai akhir. Saat puluhan ribu penggarap mendesak masuk, ribuan penggarap alam batin didorong mundur. Mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Puji penguasa alam tertutup, puji bagi kekosongan cemerlang, seorang kultivator parubaya meraung sambil ditusuk oleh beberapa pedang terbang. Dia memilih untuk meledakkan dirinya sendiri dan membunuh 2 penggarap alam luar bersamanya. Puji penguasa alam tertutup, puji bagi kekosongan cemerlang. Bahkan lebih banyak orang yang meneriakkan hal yang sama dengan putus asa. Suara-suara itu tumpang tindih dan menyatu. Itu adalah tangisan terakhir dalam hidup orang-orang ini. Penguasa alam tertutup telah dibunuh oleh kita. Kemuliaan apa yang dimiliki orang mati, kata pemuda berbaju hijau itu dengan dingin. Dia melambaikan tangannya dan es bergemuruh, membekukan area yang luas dan memaksa Master Longpan dan si Tunan mundur. Tepat pada saat ini, suara gemuruh datang dari atas medan pembantaian ini. Pada awalnya, suara gemuruh ini sepertinya datang dari kejauhan, tetapi segera bergema di benak semua orang. Suara ini terasa kuno, dan auranya menyebabkan ekspresi semua orang di sini berubah. Gerbang ilusi yang menempati seluruh domain bintang muncul. Gerbang ini sangat besar, sedemikian rupa sehingga para penggarapnya seperti semut sebelumnya. Gerbang kekosongan besar. Ini gerbang void. Ekspresi si Tunan yang mundur berubah drastis, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Mungkinkah esensi salah satu penggarap alam luar telah mencapai penyelesaian? Ini. Murid Master Longpan menyusut dan ada kekhawatiran di matanya. Tuan Lu Fu juga terkejut dan segera mundur. Dia menatap gerbang void raksasa dan keputusasaan muncul di matanya. Mungkinkah semudah itu bagi para penggarap alam luar untuk memasuki langkah ketiga, agar esensi mereka mencapai penyelesaian di medan perang ini? Zhou Jin juga kaget. Ekspresinya berubah drastis saat dia menatap gerbang void. Aura familiar itu hampir membuatnya kehilangan akal. Aura ini adalah... Dia adalah budak Wang Lin dan memiliki segel Wang Lin pada dirinya, jadi dia lebih sensitif terhadap aura ini daripada siapapun di sini. Pemuda berjubah hijau itu menyipitkan matanya saat gerbang void muncul. Saya ingin melihat siapa di antara para penggarap alam batin ini yang telah menyelesaikan esensi mereka. Saya ingin orang itu mati segera setelah mencapai langkah ketiga. Jika para kultivator langkah ketiga ini seperti ini, maka tidak perlu membicarakan tentang para kultivator lainnya. Mereka semua menatap gerbang void dengan ekspresi kaget. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang bisa memicu gerbang void dalam situasi seperti ini. Entah itu di alam dalam atau luar, kemunculan gerbang void seperti peristiwa suci. Itu berarti seseorang mungkin menjadi kultivator langkah ketiga. Gemuruh bergema. Munculnya gerbang void menyebabkan pertempuran terhenti sejenak. Baik para penggarap alam dalam dan luar saling memandang, bertanya-tanya siapa yang memicu gerbang void. Namun, pada akhirnya mereka tidak menemukan apapun. Saat keributan berlanjut, aura kuat dari gerbang void tidak berhenti. Itu terus mengalir, membentuk tekanan yang sangat kuat. Tekanan ini sangat kuat. Saat menyebar, ia mendorong para penggarap di medan perang di bawah. Ekspresi Zhou Jin berubah sekali lagi dan dia langsung menjadi pucat. Tekanan yang datang dari gerbang void berada di luar imajinasinya. Di bawah tekanannya, dia dengan cemas mundur dan pikirannya bergetar. Tekanan gerbang void yang sangat kuat.
Berapa banyak esensi ini? Gerbang Void ini jauh lebih kuat dari milikku. Pria berbaju hijau juga kaget. Matanya menjadi dingin dan dia tidak mundur di bawah tekanan. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan menatap gerbang Void yang menjadi semakin kokoh. Segera, gerbang Void terbentuk sepenuhnya dan menutupi area tersebut. Itu memancarkan cahaya terang yang menerangi kegelapan ruang. Tekanan yang diberikan cahaya itu seperti kekuatan langit. Hal ini memberikan dorongan kepada para penggarap di sekitarnya untuk berlutut. Mereka semua gemetar, dan beberapa kultivator tingkat rendah yang kekurangan langsung berlutut.